Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6? Semoga tetap sehat dan semangat belajar dari rumah. Bertemu kembali dengan Bu Agus Wijutami pada pembelajaran kelas 6. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu 1. Setelah siswa membaca teks eksplanasi, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai teks dengan tepat. 2. Setelah siswa membaca teks eksplanasi, siswa dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. 3. Setelah membaca teks, siswa dapat menuliskan proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga dengan tepat. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Perhatikan teks eksplanasi berikut ya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam seperti aliran air sungai atau PLTA, panas bumi PLTU, aliran angin PLTA, dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintas wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, itulah bacaan teks eksplanasi yang terdiri dari 3 paragraf. Anak-anak, kemudian jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Diskusikan bersama teman untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. 1. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? 2. Apa fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik? 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? 4. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi saat ini? Jelaskan dengan singkat. Anak-anak kemudian berdasarkan hasil diskusi, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks eksplanasi tersebut pada diagram berikut. Paragraf 1 berisi topik masalah atau pernyataan umum. Silakan dituliskan. Paragraf 2 berisi deret penjelas. Silakan dituliskan.
Dan paragraf ketiga berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Silakan dituliskan. Anak-anak, kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Baca informasi singkat berikut untuk menambah wawasan ilmu pengetahuanmu. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah menulis tentang proses dihasilkannya energi listrik pada pembangkit listrik sederhana mikrohidro. Sekarang coba tuliskan dengan runtut kelanjutan dari tulisanmu, yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas tulisanmu. Isi tulisanmu adalah tentang proses menyalurkan energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan tempat tinggalmu. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada tulisanmu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel Agus Wiji Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.